Perkenalkan, nama saya Septimus Suharyanto dari Prodi Manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu masalah penting yang masih dihadapi Indonesia, yaitu kemiskinan. Isu ini akan menjadi penyebab utama karena menyangkut kesejahteraan dan masa depan masyarakat kita. Kemiskinan adalah ketika di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Orang yang hidup dalam kemiskinan menghadapi keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kemiskinan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kemiskinan absolut, yaitu ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum. Yang kedua, kemiskinan relatif, yaitu ketika seseorang hidup di bawah standar rata-rata masyarakat sekitar meskipun kebutuhan dasarnya mungkin sudah terpenuhi. Menurut data BPS, Badan Pusat Statistik, pada Maret 2024, jumlah orang kemiskinan di Indonesia mencapai 25 juta atau 9,03% dari total penduduk. Meski ada penurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, angka ini tetap menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan besar. Ada 5 penyebab utama kemiskinan. Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan sehingga banyak orang yang sulit mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, lingkungan kerja yang masih terbatas terutama di wilayah pedesaan. Yang ketiga, distribusi kekayaan yang tidak merata menyebabkan kesenjangan ekonomi. Yang keempat, akses terbatas terhadap pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Yang kelima, dampak krisis dari pandemi dan bencana alam yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat miskin. Dan ada juga dampak dari kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, adanya anak putus sekolah. Yang kedua, sulit akses layanan kesehatan. Yang ketiga, daya beli menurun. Yang keempat, adanya ekonomi melambat. Yang kelima, pengangguran naik. Yang keenam, resiko kriminal meningkat. Dan pemerintah juga sudah berusaha mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui berbagai bantuan sosial. Yang pertama, PKH, program Keluarga Harapan, berupa bantuan tunai bersyarat kepada masyarakat miskin. Yang kedua, BPNT, bantuan pangan non tunai, bantuan berupa sejenis saldo untuk dibelikan bahan makanan. Yang ketiga, KIS, Kartu Indonesia Sehat, menjamin akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Yang keempat, Kartu Prakerja, memberikan pelatihan dan bantuan insentif bagi para pencari kerja. Jadi kesimpulannya, mengatasi kemiskinan di Indonesia tak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi kita semua juga harus ikut berperan dengan memberikan pelatihan, membuka lapangan pekerjaan, mendukung UMKM, dan peduli terhadap sesama. Oke, mari kita lihat data kemiskinan yang ada di Bank Dunia. Bank Dunia mengestimasi angkanya mencapai 171,9 juta orang atau mencapai 60,3% hingga akhir 2024. Bank Dunia menghitung angka ini berdasarkan pengeluaran per kapita penduduk. Untuk negara berpendapatan menengah ke atas seperti Indonesia, penduduk miskin adalah mereka yang berbelanja di bawah 6,85 US dollar per hari per orang. Nilainya setara Rp108.000 jika mengacu pada rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2024 yang sebesar Rp15.840. Tingkat kemiskinan Indonesia termasuk yang tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. Malaysia yang juga tergolong sebagai negara berpendapatan menengah ke atas misalnya, diestimasi Bank Dunia memiliki tingkat kemiskinan sebesar 1,3% pada 2024.
Menurut Bank Dunia, Malaysia bahkan berpotensi menekan angka kemiskinan makin rendah lagi tahun ini sampai 2027 nanti. Pemerintah Malaysia dinilai berhasil mengurangi jumlah masyarakat miskin dengan meningkatkan pendapatan pekerja mereka. Pada Februari lalu, upah minimum Malaysia naik 13,3% dari Rp1.500 menjadi Rp1.700. Kebijakan ini dianggap menguntungkan 4,37 juta pekerja. Di negara berpendapatan menengah bawah juga, Indonesia kalah soal penanganan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Vietnam misalnya cuma 18,2% jika menggunakan standar perhitungan pengeluaran minimal $6,85 per hari per orang. Bank Dunia mencatat kondisi ketenaga kerjaan di negara tersebut membaik sehingga membantu penurunan tingkat kemiskinan. Penyerapan tenaga kerja di Vietnam menguat 3,4% di November 2024. Setahun sebelumnya, performanya minus 2,3%. Selain itu, pendapatan real mereka tumbuh 4,8% pada 2024, sementara tahun sebelumnya hanya tumbuh 1,3%. Menurut Bank Dunia, kenaikan pendapatan real inilah yang mendukung penurunan angka kemiskinan di negara tersebut. Angka kemiskinan di Indonesia tetap termasuk tinggi di antara negara anggota ASEAN lainnya, bahkan dengan standar pengeluaran yang lebih rendah. Bank Dunia menyatakan batas kemiskinan di negara berpendapatan menengah bawah adalah $3,65 per hari per orang. Di level ini saja, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 15,6%, sementara Vietnam hanya 3,8% dan Malaysia 1,3%. Peneliti Institute for Development of Economic and Finance Abdul Manap Pulungan menyatakan kenaikan upah minimum seperti di Malaysia tidak bisa jadi solusi di Indonesia. Salah satunya karena mayoritas tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal. Di sisi lain, kenaikan upah minimum di Indonesia seringkali lebih rendah dari kenaikan angka kemiskinan. Indonesia lebih butuh tambahan lapangan kerja untuk bisa mengurangi angka kemiskinan. Misalnya, indeks ketersediaan lapangan kerja terus menurun sejak awal tahun 2025. BPS mencatat angkanya turun dari 107,7 di Januari menjadi 100,3 di Maret lalu. Salah satunya karena investasi yang masuk ke Indonesia lebih didominasi sektor padat modal yang tak banyak butuh tenaga kerja. Tempo menghubungi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, soal penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia dibandingkan anggota ASEAN. Dia justru memberi catatan perhitungan Bank Dunia yang menggunakan basis konversi daya beli antar negara, yaitu Purchasing Power Parity dalam dolar Amerika Serikat. Angka ini dapat menurun akurasinya, kata Maliki. Tak semua negara punya konteks daya beli yang sama. Selain itu, setiap tahun terjadi inflasi tahunan atau perubahan harga basket makanan yang bisa mempengaruhi garis kemiskinan nasional. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko menyatakan timnya sedang membuat program untuk membentuk sistem pemberdayaan masyarakat yang komprehensif. Konsepnya adalah industrialisasi dari, oleh, dan untuk masyarakat miskin. Mereka bakal dilatih untuk menciptakan lapangan kerja baru. Industrialisasi ini akan dibangun di 9 sektor, yaitu industri kreatif, pangan, bahan bangunan, pendidikan, digital, kesehatan, transportasi, energi baru terbarukan, dan pengolahan mineral. Menurut Budiman, pemerintah menargetkan 3 sektor prioritas, yaitu pangan, bahan bangunan, dan pendidikan. Jadi kesimpulannya, mengatasi kemiskinan di Indonesia tak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi kita semua juga harus ikut berperan dengan memberikan pelatihan, membuka lapangan pekerjaan, mendukung UMKM, dan peduli terhadap sesama. Dan dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.